Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitra Nirsufu dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Administrasi Pembiayaan Pembangunan. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu ada hakikat administrasi pembiayaan pembangunan. Menurut Masihud, dikutip dalam Derajat dan Derajat Mahadi Sasoko MN, administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk pencatatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha. Kemudian pengertian secara luas administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja berupa perencanaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandang dana baik individual maupun lembaga. Kemudian ada dasar hukum administrasi pembiayaan pembangunan. Dasar hukum keuangan negara. Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 23, UU PPI, RAB atau Peraturan Administrasi tahun 1993 nomor 381, Undang-Undang tentang APBN setiap tahunan, Kepres dan Impres antara lain Kepres nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan pembangunan, dan keputusan atau edaran BPK, keputusan atau edaran Menteri Keuangan SKB atau beberapa menteri tentang pembangunan. Dan ada dasar hukum keuangan daerah. Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 18, Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang yang mengatur perimbangan keuangan, dan PP nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, PP nomor 65 tata cara penyusunan APBN, tata cara pelaksanaan, tata cara keuangan daerah dan perhitungan APBN, Permendagri, Kemendagri dan edaran Mendagri yang menyangkut keuangan daerah. Kemudian prinsip administrasi pembiayaan. Menurut Husnurdin dikutip dalam Derajat dan Derajat Mahadi Sasoko MM, prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu 1. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai dengan teknis yang disyaratkan. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. 3. Terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai bukti penggunaannya. Dan yang keempat, menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Kemudian ada sumber pembiayaan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan menurut Jokromi Jojo dikutip dalam Derajat dan Derajat Mahadi Sasoko MM adalah sebagai berikut. 1. Sumber dana dari dalam negeri, penerimaan dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Kemudian sumber dana dari tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat dilakukan melalui perbankan dan lembaga keuangan atau bentuk penanaman modal. Dan sumber dana dari luar negeri sejalan dengan pemberian kepada daerah termasuk sumber keuangannya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan administrasi pembiayaan pembangunan. Dokumen pelaksanaan APBN, pengelola DIPA atau dana isian pelaksanaan anggaran. 1. Pejabat negara, pengelola DIPA, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen. Dan substansi dan proses pengelolaan DIPA. Klasifikasi anggaran di Indonesia sebelum reformasi anggaran, setelah reformasi keuangan negara. Dan yang terakhir klasifikasi anggaran baru, terdiri dari klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsional, klasifikasi ekonomi, dan yang terakhir klasifikasi kode anggaran. Sekian itulah hasil presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.